Kita sering banget mikir ya, kalau mau hidup tenang itu harus punya gaji selangit. Tapi beneran gitu ya? Hari ini kita bakal kupas tuntas paradoks yang mengejutkan antara penghasilan tinggi dan ketenangan finansial yang sebenarnya. Nah, kalau ternyata gaji gede itu bukan jaminan, terus rahasianya apa dong? Apa sih yang benar-benar bedain orang yang bisa tidur nyenyak dari mereka yang terus-terusan cemas soal uang? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kita kira. Coba deh kita bayangin ada dua orang. Yang satu gajinya fantastis, tapi kok ya tiap hari dihantui stres dan tagihan? Satunya lagi penghasilannya biasa aja, tapi hidupnya kelihatan enteng, damai gitu. Nah, inilah inti dari teka-teki finansial yang mau kita pecahin bareng-bareng. Oke, sekarang kita bongkar satu mitos paling gede di dunia keuangan. Sebuah kepercayaan yang tanpa sadar udah ngejebak banyak banget orang. Hayo, ngaku deh, siapa yang nggak pernah kepikiran kayak gini? Anggapan kalau gaji naik 2 kali lipat, semua masalah langsung beres. Tapi, apa itu beneran solusi? Atau jangan-jangan cuma ilusi? Kenyataannya, aneh loh, banyak yang gajinya naik malah ngerasa bebannya makin berat. Ini ngebuktiin satu hal yang penting banget. Masalahnya itu bukan di angka yang masuk ke rekening kita. Dan ini dia kuncinya. Bener-bener bukan soal seberapa banyak duit yang kita dapat. Tapi kita ngapain dengan duit itu? Ini adalah perubahan cara pikir fundamental yang misahin mereka yang bebas finansial dari mereka yang selamanya kejebak. Oke, terus gimana cara ngelola yang benar? Ada 4 kebiasaan inti nih yang bisa mengubah total kondisi keuangan Anda. Serius deh, berapapun gaji Anda. Yuk kita bedah satu persatu. Kebiasaan pertama, jadi detektif buat uang kita sendiri. Orang yang finansialnya tenang itu tahu persis tiap rupiahnya lari kemana. Ini bukan soal jadi pelit ya, tapi soal sadar dan pegang kendali. Waktu kita sadar, kita yang pegang setir. Nah, yang ini perhatiin baik-baik, soalnya ini beneran game changer. Kebanyakan orang kan belanja dulu, baru nabung kalau ada sisa. Orang yang bijak, dia balik, nabung dulu, baru sisanya buat belanja. Satu perubahan kecil ini bisa nentuin masa depan finansial Anda loh. Jadi, dengan bayar diri sendiri dulu, kita itu secara otomatis lagi memprioritaskan masa depan kita. Ini cara paling simpel buat mastiin tujuan jangka panjang kita gak dikorbanin cuma buat keinginan sesaat. Sekarang, coba kita jujur-jujuran sama diri sendiri deh. Kebiasaan ketiga ini lumayan menantang nih. Apakah keputusan keuangan yang kita buat itu beneran dari diri kita sendiri? Atau kita cuma ngikutin standar yang dibikin orang lain? Coba lihat deh media sosial. Itu kan panggung raksasa buat pamer gaya hidup sempurna. Tanpa sadar, kita bisa-bisa keseret ikut lomba pamer. Liburan yang wah, barang-barang branded. Nah, ini jebakan yang diam-diam nguras dompet kita cuma demi dapat pengakuan orang. Disinilah bedanya, kita mau bangun istana pasir yang kelihatan keren tapi gampang hancur, atau kita mau nanam pohon yang kokoh buat masa depan. Mereka yang finansialnya tenang pasti selalu milih pohon, bukan validasi sesaat. Dan yang terakhir, ini soal bikin autopilot keuangan yang baik. Ketenangan itu bukan hasil dari satu keputusan besar yang heroik, tapi dari sistem kecil yang jalan terus. Menabung otomatis, punya aturan jelas soal utang konsumtif, dan mulai belajar investasi sekecil apapun. Serius, jangan pernah remehin kekuatan efek domino ini. Satu kebiasaan kecil yang kita lakuin hari ini, mungkin rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dilakuin terus-menerus, wow, dampaknya di masa depan itu bisa masif banget. Disitulah keajaibannya. Oke, kita sampai di bagian paling penting. Setelah ngerti semua tadi, sekarang waktunya kita mendefinisikan ulang. Apa sih kaya itu sebenarnya? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Jadi setelah pembahasan kita barusan, udah jelas banget ya, kalau kita cuma ngejar angka gaji yang lebih gede, itu strategi yang keliru. Itu baru setengah dari cerita. Karena pada akhirnya yang nentuin ketenangan Anda itu bukanlah seberapa besar sumber daya yang Anda punya, tapi seberapa pintar Anda mengelolanya. Inilah yang bikin Anda benar-benar pegang kendali atas hidup Anda. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Ketenangan finansial itu bukan soal pamer kekayaan, tapi tentang mencapai titik di mana Anda bisa bilang, saya cukup, aman, bebas, dan damai. Nah, itulah kekayaan yang sejati.